Assalamualaikum, selamat pagi. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tutorial untuk mengetahui bagaimana cara melakukan laporan keuangan untuk para pelaku UMKM. Kita ambil contoh untuk membuat laporan keuangan pada pengelola keuangan Balai Sawala. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan itu wajib untuk dipelajari oleh para pelaku usaha. Karena tanpa melakukan laporan keuangan, teman-teman sebagai pelaku usaha tidak akan dapat mengetahui pengeluaran dan pemasukan. Biaya produksinya untuk laporan laba rugi, baiklah. Kita mulai tutorial apa yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan. Teman-teman, kita pahami dulu yuk apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu yaitu pencatatan mengenai informasi transaksi keuangan suatu usaha pada periode atau waktu tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja usaha tersebut. Adapun tujuan membuat laporan keuangan ada beberapa ya teman-teman. 1. Sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja usaha. 2. Menyusun perencanaan kegiatan usaha. 3. Mengendalikan usaha. 4. Dasar pembuatan keputusan dalam usaha. 5. Pertimbangan dan pertanggungjawaban pada pihak luar. Nah, dalam laporan keuangan perlu teman-teman ketahui jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Neraca atau kita sebut balance sheet. Dan yang terakhir laporan arus kas. Apa yang dipersiapkan dalam membuat laporan keuangan? Yuk kita simak. 1. Catatan pembelian barang. 2. Catatan penjualan barang. 3. Catatan biaya-biaya. 4. Catatan hutang. 5. Catatan piutang. 6. Catatan kas usaha. Baiklah teman-teman, kita buat bentuk jurnal sederhana ya. Dapat dilihat dalam tabelnya. Bentuk sederhana dari jurnal seperti ini untuk tabelnya. Contoh transaksi yang ada pada tabel, pada tanggal 5 Oktober modal usaha kita 1 juta. Selanjutnya tanggal 6 Oktober transaksinya untuk beli bahan produksi 400.000, saldonya menjadi 600.000. Yang ketiga, masih tanggal 6 Oktober transaksinya untuk transport 50.000 menjadi saldo total terakhirnya 550.000. Dan yang keempat, pada tanggal 7 Oktober menambah pemasukan dari hasil jualan kue sebesar 820.000, kita masukkan ke dalam kolom debit. Jadi saldonya nambah 1.370.000. Yang kelima, pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 7 Oktober, membeli bahan produksi untuk transport 600.000, saldonya jadi berkurang 770.000. Dan yang terakhir, tanggal 8 Oktober, menambah pemasukan dari hasil jualan kue sebesar 970.000, kita masukkan ke dalam kolom debit. Jadi saldonya menambah 1.740.000. Nah, teman-teman jangan lupa dituliskan ke dalam kolomnya, harus tepat ya. Jangan terbalik karena nanti perhitungan keuangannya jadi bermasalah apabila teman-teman salah penempatan. Nah, dalam tutorial ini kita lanjut ke pengisian laporan laba ruginya ya. Ambil contoh yang sederhana teman-teman. Seperti pada label di sebelah sini untuk contoh laporan laba rugi sederhananya. Teman-teman dalam menghitung keuntungan usaha atau kita sebut laba perusahaan sederhananya yaitu penjualan dikurangi beban-bebannya ya. Nah, dalam contoh dalam tabel ini masih penjualan diperoleh sebesar 673.640.000, kemudian dikurangi di jumlah beban 537.170.000. Jadi keuntungan atau laba dari kegiatan usaha sebesar 136.470.000. Baiklah teman-teman, pastikan semua transaksi yang ada dalam kegiatan usaha selalu dicatat supaya jelas keuangannya ya. Oke teman-teman, demikian tutorial keuangan untuk UMKM. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di usaha teman-teman para pelaku UMKM. Selamat berlatih dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.